Setiap hari kita lapar, akunnya hendak menjadi tersebut lapar.
setiap hari itu bilang pasti ada aja yang minimal dosa kecil, apalagi nggak hendak dirasa. Pasal itu yang paham ya, pasal warna-warni itu banyak. Berdiam di rumah kayak mulai sholat, balik ke rumah sampai hari aman, kegiatan masih aman. Tapi kayaknya apalagi asalkan imbah asalkan tuh mulai perjalanan mencari pembukaan. Warna-warna tuh macam-macam warnanya, abang, hijau, kuning, wadai. Nah, wadai. Tapi bukan masalah wadainya, yang jadi masalah tuh acil yang berjualan wadai. Nah, acilnya bagus, emas. Iya, kalau jujur, aman kada emas, mulai saat orang boleh terparah. Nah, ya kalau apalagi ada di belakang status janda anak satu, yang mana kayak ini dilihat salah, kada dilihat sayangnya. Ya kalau hanya mata, ya kalau padahal menjadi Imam Ghazali rahimahullah, bagi orang yang menginginkan kesempurnaan puasa, wayang nabi desain, hendaknya bagi orang yang puasa itu maka antak kotor aina anil nazar ila makari, inya pintar menjaga matanya daripada pandangan-pandangan yang Allah Ta'ala disitu pada suka. Memakian pandangan ingal. Ya tadi sudah sore itu kali benar salah, apalagi sudah apa namanya udah hanya mata. Ia tadi hendak menangkap paha ayam mobil ipin. Sekalinya bayar datang ke pasar, maka nang dilihat paha acil. Nah, ya, kita ada lihat ini asalnya, biar asalnya kalau ada lihat kita melihat paha acil, ada hendak melihat acilnya pada. Tapi itulah nafsu kita sudah kita didik dengan hal-hal dunia namanya itu. Ada lihat hendak menggigah orang. Bakumpulan benar itu antara mengisahkan, apakah mengisahkan arisan kainan tuh mulai nang berkisah arisan, pencokan, ada aja tuh kainan tuh sisi-sisi belakangnya. Tak boleh kamu sih kamu. Nah, mulai dah. Ini nang memulai puasa kita jadi kurang nilai. Makanya ada heran kalau setiap tahunnya sekeluarnya dari bulan Ramadan puasa kita itu mujak kalakuan ada yang membalas lagi. Kenapa? Roh puasa ada dah. Roh puasanya ada dah. Ada dapat kita nih. Kita nih tahunya cuma menggugurkan kewajiban. Yang penting aku puasa. Udah hai. Padahal ada hal-hal yang lain yang kita wajib jaga untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam bulan suci Ramadan. Puasa hanya mata wa akhir lisan anituki bima la ya'ni, menjadi Imam Ghazali menjaga lisan dari perkataan yang tidak ada manfaatnya. Apa ada manfaat? Ya bawa-waluhan, ya kalau mahalat biuan, ya kalau ada manfaat, ada bisa gitu, tapi minimal dikurangi. Kenapa? Karena Ramadan datang untuk kita, bukan untuk itu sebenarnya fungsinya, tapi untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. Itu harus jadi PR kita. Jangan hanya setiap hari bakal terus nanti itu tapi pikiran ada. Tapi lebih dari itu, yang kita inginkan bila keluar dari bulan suci Ramadan, takwa kita, iman kita tambah tebal dalam Allah Ta'ala. Tambah tebal. Kita pada tahunnya, apabila umur kita habis, kada ada 6 tahun. Subuh tadi sehat, naik tengah hari, kita bilang banyak enak kayak itu, banyak aja. Padahal setiap harinya kubur itu memanggil setiap hamba Allah Ta'ala 5 kali. Ujar kubur, kita ada damar, ada rapi asal nih, abur kurang, dan musola aja. Ujar kubur, wahai bulan di kesimpulan, ingatkah engkau
di kiau kubur kita. Ina kaina di waktu nang lain ke kiau berat. Ujar kubur, wahai bulan bin Sikulan, ingatkah engkau terhadap diriku? Aku ingina tempat para binatang buas yang nantinya bakalan memakan jasadmu bila sudah masuk. Bila sudah masuk loh. Dikatakan bila orang itu sudah dikubur di dalam tanah, itu bau mayatnya kita ciuman, bilang kepala dan kita ciuman. Karena kita menciumnya binatang di dalam tubuh menciumnya. Ya kamu dan jaga sarwanan ini. Siapa yang meninggal ya jaga sarwannya umurnya berapa 60 nah ya paling itu ya kalau ngomong 17. Nah makanan nyamannya kalau ya ada pasti pak. Belum tentu nak Tuhan pada meninggal bisa juga nang tamu pada meninggal. Kenapa? Di jalan raya itu meninggal banyak kecelakaan anak-anak karena jarang-jarang ada kai ini beberapa itu jarang ada. Jika anak-anaknya kalau masa kai ini beberapa juga samping sini masuk ada sport biar ada juga kai kelar. Kubur. Makanya kata Nabi SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu wal ahmaq man taba'ahu wa tamanna Allah. Orang yang pintar, orang yang cerdas kata Nabi SAW adalah orang yang inya itu mengerti bakalan bertemuan Allah Ta'ala, maka inya dulu mempersiapkan sanggup untuk menghadap Allah Ta'ala. Iya, bila kapasar itu maka sanggup duit, ya Allah, bisa bertukar. Bila dia hendak mengunjur, samanya apa? Umpan, unjurnya, kawatnya, dilonnya dan sebagainya. Bila dia hendak kepahumaan, campur sama bakul membakul, isinya rati, parang. Bila dia hendak kantor, buku, pulpen, beda tempat, beda samuan. Berarti bila kita hendak kubur, ada lain samanya, mesti amal ibadah. Ada kawan membawa motor Alphard di dalam kubur, mengalih pam dari kubur beneran. Pada umur seminggu dipikirkan orang udah. Nah jadi beda samuannya. Harus cerdas kata Nabi Muhammad. Umur ada dalam tangan. Tidaknya sampai waktunya saat itu juga nyawa kita hilang. Malaikat Ajrailnya pada pakai WA-WA-an. Kalau kapan saja panggil aku datang pada kabarnya sehat dan inna lillahi harus pintar dalam itu. Adapun orang yang bodoh kata Rasulullah, inya tinggi cita-cita untuk Allah Ta'ala, tinggi cita-citanya kepada Allah, hendak dapat surga Firdaus pulang. Tapi apa kenyataannya? Amal untuk mendapatkan surga jauh. Ini yang dikatakan Ibrahim bin Adham. Arabtumullah walam tu'addul haqqah. Kalian kenal dengan Allah, kalian mengerti Allah itu Tuhan kalian, tapi sayang hak Allah Ta'ala tidak kalian tunaikan. Apa hak Allah Ta'ala? Nang wajib tunai. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan itu wajib. Jangan dikira puasa itu apa itu aja ada. Itu kewajiban orang beriman. Nah ini ada kita tunaikan. Nah ini sesuai kata Yesus. Kenal dengan Allah Ta'ala tapi saya pada mau menunaikan hak sendiri kayak apa? Al-Qur'an karena ini salah satu penyebab hati kita menjadi keras. Idda'aitum hubbar Rasul wa taraktum sunnatah. Kalian mengerti bahwasanya kalian itu cinta terhadap Nabi Muhammad, mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, tapi sayang sunnah-sunnahnya Rasulullah kalian tinggalkan oleh sendiri. Ya karena cinta sama sunnah Nabi Muhammad dijauhi berataan. Bahkan yang lebih aneh lagi, umat Nabi Muhammad dimusuhi. Katakan mau mulut dari kita. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Si anu, padahal dikatakan man satara aiba'a jazakallahu yawmal qiyamah. Siapa orang yang pintar menutup
aib saudaranya. Kaina hari kiamat Allah tutup aibnya juga daripada pandangan orang masa dunia ini. Bahkan dikatakan siapa orang yang membuka aib orang lain, andai kata aibnya tuh maling, kan kamu nanti kadang ini sebetulnya kamu salah ini nangin tuh aja kan tahu nang kamu salah nang di pasar tadi itu bekas maling dari orang yang kayak ini dikatakan dinya kada bakalan meninggal kecuali jadi maling juga. Itu kamarnya bahasa kada bakalan meninggal kecuali jadi maling juga. Jadi jangan coba-coba membuka aib orang lain karena Allah Ta'ala aja menutupi aibnya kita membuka kerusakan Allah. Hati-hati. Pertama minta ampun lawan Allah Ta'ala tak mudah minta ampunnya dibandingkan dengan manusia. Bila lawan makhluk kita salah lawan makhluk minta ampunnya lawan Allah Ta'ala berapa harus lawan makhluk juga. Jakarta hari itu maka dua butir harganya 2.000 1.000 sebutir julung duit 2.000 maka ketiga nah pada masal kena abun tuh ngangkat ke wudhu mana acil ke wudhu ya ada keren yang dibawa ke wudhu orang mau tersantung yang dibawa tuh alat dua tanggung itulah yang kalau banyak kita subhan kalau sampai ada di sisi salah di mana kita menganggap kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Taala. Namanya hilang. Ada makan dulu. Sabar. Kalau tamu takut ini ada ini aja ini benda lain mah kamu liur aja apa aman aja kita benda lain kita harap pingus nah tuh hati-hati biar nang pingusan jangan marinya takut kalau liur gitu bisa batalkan tapi liur yang sudah keluar dari hati mulut kayak sudah di bibir ditarik pulang pakai ilat kalau tuh benda luar udah among liur yang di dalam aja aman ada apa nah enggak di mana kita meletakkan kemuliaan umat Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Bahkan ujar Nabi Allah Adam alaihissalam ada beberapa hal yang Allah Ta'ala tidak berikan terhadap diriku tapi ada di dirinya umat Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Kata Nabi Allah Adam alaihissalam dahulu aku ujar sidit bakulah salah dengan Allah Ta'ala aku bertaubat diterimanya taubatku kata Nabi Allah Adam alaihissalam turun dulu ke bumi ada di dalam surga ada turun keluar dulu pada surga imbah keluar maka tak pisah dulu alam gini nah hanya diterima saat itu kan ada saat itu langsung diterima sujud dulu Nabi Allah Adam tuh biar kadanya 1 tahun 2 tahun mati kalau pada pulang berapa 400 tahun kan 40 tahun kan pokoknya lebih dari tahun-tahun yang puluh ke atas sujud sidin dulu namun kita harusan namun tahun-tahun sumpah yang hajat nah ada sujud terakhir tuh ibu kadang-kadang malah maksudnya imamnya yang membaca ya Allah berpian langsung yang hajat orang naik haji itu bila sujud terakhir malah maksudnya bacanya kayak apalagi sudah berhimosan mau kepala Nabi Adam ada kisah menit tahunan ratusan tahun sujud sampai air mata sidin untuk penyesalannya terhadap kesalahannya itu membentuk aliran sungai yang mana aliran sungai ini sampai binatang itu minum di situ minum binatang ujar burung nyamannya lah aja banyu ini kadang pernah merasakan banyu yang seledak ini kadang pernah ujar Nabi Adam dalam mau mulut burung ini kita yang mau ajak kita aja ujar Nabi Adam
Wahai Adam, ketahuilah olehmu bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh burung tersebut. Sesungguhnya aku ciptakan air mata engkau itu lezat. Benar. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan air mata hamba yang ingin mau bertobat untuk Allah Ta'ala itu lezat. Benar. Luar biasa lezatnya. Kita ada mengerti. Bahkan di lain riwayat dikatakan nanti umatnya Nabi Muhammad SAW bakalan disasahi, dikejar oleh api. Banyak karena api itu keluar dari suatu lembah lalu mengejar kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat umatnya dikejar api, kalang kabut, hendak menolongi, sampai Rasul SAW berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ini kayak apa nak? Umatku dikejar oleh api. Datang malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Napa yang dibawa? Semangkok kecil yang berisikan air. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, ini nabanya percikan wahai Rasulullah api itu. Dipercikan Nabi, yang baju itu api namanya saya umat tadi. Saat itu juga api tersebut mundur. Ada wanita parah kita pajak. Nabi cuma memercikan, ada pakai motor damkar itu ada. Banyak itu kan wajar. Ini apinya singgah tapi cuma dipercikan kayak itu padam. Sampai Nabi keheranan. Ujar Rasulullah, ada apa ini banyak? Wahai Jibril, ini banyak apa Jibril? Nah, Jibril, wahai Rasulullah, pian tahulah banyu ini sebenarnya adalah air yang dulu diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengumpulkannya dari setiap hamba-hamba Allah dari kalangan umat dia yang mereka menangis karena takut terhadap Allah Ta'ala. Nah, itu air mata kita kalau menangis karena takut melawan Allah Ta'ala dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Sekarang pertanyaannya terhadap kita, sudah sekian lama kita hidup, mulai balik berakal sampai saat ini, kira-kira kapan terakhir kali kita menangis untuk Allah Ta'ala? Pernah kita menangis? Nah, ada tuh setiap hari Rani tertawa, bingung benar, asik benar, tapi untuk menangis di hadapan Allah Ta'ala jarang kita dapat. Biar kita lain biar kita beradaan apabila kita terakhir menangis untuk Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan kalau kita, nah kita memiliki cita-cita tinggi hendak masuk surganya Allah Ta'ala, tapi menangis untuk kesalahan kita aja berbeda. Ini berarti kita masih kurang adab melawan Allah Ta'ala. Para sahabat kemudian bila bertakut lawan Nabi, di antara kebanyakannya ditakutin apa? Bukan kayak apa ya Nabi cara masuk surga, enggak. Kebanyakannya di antaranya mereka bertanya, wahai Rasulullah, kayak apa caranya supaya kami terhindar daripada masuk neraka? Artinya takutan. Makanya banyak tangisan di kalangan sahabat mengenang dosa-dosa mereka. Kita jarang menangis kita. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata nantinya bakalan menangis di hari kiamat illa min salas, kecuali 3 mata yang mereka tidak menangis. Yang pertama, ainun baqat min khasyatillah, mata yang mereka itu menangis karena takut terhadap Allah Ta'ala. Ini bila orang tuh menangis di dunia, insya Allah karena di hari kiamatnya kada bakalan menangis lagi. Udah menangis, saatnya bahagia di hari kiamat. Nah kita hendak jadi orang yang menangiskan, hendak jadi orang yang bahagia pada hari kiamat. Jawabannya jelas, samuan hendak bahagia. Jelas jawabannya, ulul kita dua hendak bahagia juga. Sama aja. Maka dari itu buktikan ya kalau kita memang ingin bahagia, ayo apabila kita belajar lawan Allah Ta'ala,
Berapa istighfar kita di dalam sehari semalam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ujar Nabi Muhammad adalah orang yang terpelihara dari mengerjakan dosa. Jangankan menggawi, tergeletek di dalam hati itu ada Nabi Muhammad, apalagi menggawi. Tapi kata Nabi Muhammad, setiap hari aku paling sedikit beristighfar minta ampun lawan Allah Ta'ala 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali paling sedikit. Kalau kita hitung 100 kali itu paling kurang lebih 3 menit untuk baca istighfar, dibandingkan main HP setengah jam rasa 5 menit. Ini kenyataan yang ada ya. Kalau bila main HP nonton apakah setengah jam rasa 5 menit, beristighfar kepada Allah Ta'ala 5 menit rasa saja. Kenapa? Karena nafsu kita terdidik dengan hal-hal yang baunya bau dunia. Ada apa dunia? Boleh. Malah kita disuruh mencari dunia, tapi untuk jalur akhirat. Nang kada boleh itu dunia, tenggelam di dalam dunia, kadang-kadang seorang bakalan meninggal. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil maut kita cukup sehujarannya ujar Rasulullah lawan umatku itu melihat orang meninggal jadi pelajaran melawan ingat. Cukup sebenarnya. Ada sebanyak ipayah, maka paling muka di hadapan jenazah pulang sebanyak-nya. Berbisik kawan-kawan. Kayak apa iya amunnya nanti di hadapan kita ini bergerak bisa rame saja. Nah gitu dipikirkan. Iya Pak, jangan mayatnya bergerak ya rame sakulah ya. Jika banyak nonton film horor, ya kayak itu jadinya orang diambil pelajaran. Dapat tuh mau takut walam taktabiru bih, kata Ibnu bin Adam. Kalian menguburkan jenazah dari kalangan kalian, tapi saya mujasidin kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari orang yang meninggal tadi. Ini jadi salah satu penyebab hati kita pun menjadi mati. Padahal itu banyak pelajaran. Orangnya pada bergerak, dikubur sorongan, ditindihin tanah, bahkan kawan yang paling akrab itu yang paling gencang memimpinnya. Kenapa orang yang tidak mentahkan sampai ini? Aku dan kawan benar lawan inya mau gencangnya. Bahan taksidin kaitu berdasarkan kita bakalan timbul oleh tanah. Amun kurang amal bakalan main itu kita. Dan memang kenyataannya kita banyak diisi kekurangan amal. Makanya kerja ketertinggalan kita mumpung bertamuan bulan suci Ramadan. Orang yang meninggal mereka pun ingin kembali hidup bila sudah ketemu lewat Ramadan, hendak benar mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan itu hendak kita hidup, kita nyaman, sehat, tapi tadi rugi, aneh orang yang bertamuan bulan suci Ramadan tapi hanya sibuk dengan perkara dunia dan hanya mengerti Ramadan itu bulan puasa. Itu aja, ada tambahan lain. Dengan itu rugi haram. Padahal di balik itu semua ada nilai-nilai tambah dari Allah Taala untuk kita kalangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, keuntungan ini sebenarnya harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Gesan sama, gerakan terus sama. Wish, kata Aina, tak garul tadi 25 menit saja, setengah jam lagi dan sedang naik ke berat. Hujan ini, alasannya hujan. Ini malah lawasnya di sini. Nah itu, kayak sedikit. Hujan Imam Haddad di dalam ini katakan wa alaika bitaubat min kulli dzambin saghiratin saghiratin kabirat. Hendaknya kita setiap hari itu jarsidin ada memiliki kumirin bagi istighfar lawan Allah Taala. Baik itu dari dosa kecil apalagi dosa besar nang zahir maupun dosa nang batin. Karena Nabi itu sidin
sama kita misalnya lebih, bahkan dikatakan oleh guru kami, guru Mu'az, guru di Darussalam, ada 3 muslimin amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sholawatnya, diikrar Nabi SAW karena memuliakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat ini kayak apa keadaannya diterima Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapin istighfar. Kenapa jadi diterima? Karena istighfar ini permohonan kehambaan seorang hamba terhadap Sang Pencipta. Ini baca dalam Allah Ta'ala. Di situ Allah Ta'ala mau kata. Yang ketiga, ucapin amaliyah yang tadi diterima itu namanya sedekah untuk fakir miskin. Kenapa pasti diterima ucapin? Karena sekadar di seluruh qalbi mukmin. Karena ingin menggembirakan hati orang beriman tadi. Dia kada mampu menukar baju dengan harga 100-200, kita ada isi walaupun bagus tapi masih mengayak benar jurung baiknya. Itu diterima Allah Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, ternyata di suatu kitab dikatakan kegembiraan seseorang yang kita beri hadiah itu, Allah ciptakan kegembiraannya itu seorang malaikat yang nantinya malaikat itu memintakan ampun sampai hari kiamat bagi kita. Hebatnya. Hebat tak? Jadi apa yang kau kita balik dari tapi namanya walaupun cuma bakas ini kada mampu kasihannya. Jadi kita nyaman benar menikah di buka puasa nyaman. Kadang-kadang kita ada pikirkan ke orang nongkrong di sana tuh. Apa makanan bukanya? Apa makanan sahurnya? Jauh iman kita lawan iman mereka. Buat di Palestina, kasihan kadang-kadang kalian Masya Allah kayak ini dan akan-akan kayak ini dan orang tuanya. Ada yang dimakan lagi, rumput. Kita nih nyaman hidup, alhamdulillah. Tapi ikutin banyak mengeluh masih di dalam Allah Ta'ala. Kurang syukur Allah Ta'ala. Kita beratakan. Kadang orang ada dari orang yang lebih sakit dari kita. Banyak kita syukur. Karena tak syukur itu menambah Allah Ta'ala menambahi lalu kita akan menambah nikmat dari kita mau bersyukur. Jangan memandang kepada yang tinggi, tapi pandang kepada yang rendah. Jadi mau bersyukur. Kalau memandang ke atas, akhirnya kadang-kadang kita ada bersyukur, ada mengeluh lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hadir. Tidak sampai waktunya ada lagi juga. Ada lagi juga. Kurang syukur kita. Bisa sini aja kita dalam mohon maaf kalau yang apa yang belum sampaikan bila ada masalah itu murni dari kekurangan mulut namun jujurnya dan bagusnya ambil faedahnya itu dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala permohonan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hidup kita berkah Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih berkah daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, dan kita pun mati dalam keadaan beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya man wa ya wa ya Rahim. Allahumma salli ala ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكرك اللهم انا نشكرك اللهم انا نشكرك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا. Halo guys, dari sana. Welcome di